Kitabus Salat 15 menit. Yusanu tasmiyatuhu bil aqdi. Alhamdulillah. Sunat kita menyebut mahar dalam ijab kabul kita, tapi tak wajib. Kan kita kadang-kadang maharnya hanya setakat seringgit saja. Ini kita ini antara kita dengan dia. Nanti mau saya atau mau duit? Kalau mau duit jangan kawin dengan saya. Kita ada duit. Kalau maukan saya, insya Allah duit juga akan nyusul. Bang, tapi bang masalah bang. Kalau saya kawin dengan abang nanti mau bagi mahar berapa? Ya, 1.000 ringgit, 2.000 ringgit, 3.000 ringgit. Bang, kakak saya kawin pada waktu itu maharnya 30.000 ringgit. Masa saya kawin 3.000 ringgit saja? Sekarang pasaran sudah naik, hujan turun. Balik pada hujan lagi. Jadi macam mana? Oke, macam ini saja. Jadi nanti dalam masa ijab kabul kita akan sebut maharnya 100.000 ringgit. Tapi yang abang bagikan dengan saya setakat 3.000 ringgit saja. Tak ada masalah. Saya akan ambil yang 3.000 ringgit, tapi kita sebut 100.000 ringgit. Hati-hati, jangan salah hukum, jangan kalah hukum, jangan kalah politik. Ini kalau seandainya dia menyarankan semacam itu kita oke kan? Kita kata oke, kalau macam itu tak ada masalah. Pokoknya kita biar antara sesama kita mahar 3.000 saja. Atau maharnya setakat dengan, kalau istilah di Indonesia, seperangkat alat sembahyang. Tadi saya seperangkat alat sembahyang. Nah, jadi itu dengan telepon, dengan apa-apanya itu terus seperangkat alat sembahyang tambah dengan 1 biji Al-Quran. Sepakat kita setakat itu saja mahar. Tapi yang kita sebut di khalayak orang ramai 100.000. Kata Tuan Imam berapa maharnya? 100.000. Tamam kan? Jadi kita pun juga, dia pun juga rasa bangga sekali. Wah, Masya Allah, 100.000. Kalau mahar disebut dalam ijab kabul, sebanyak itulah yang harus Anda bayar. Nah, itu kalah politik kita. Kalah politik. Jadi macam mana? Jangan sebut. Dengan mas kawin yang telah kami sepakati. Selesai. Jadi yang kami sepakati itu ya 1 juta, ya 1.000 saja, itu urusan kita. Jadi kata Tuan Imam, setakat mau tahu yang kami sepakati itu berapa? Mohon maaf Imam, Tuan Imam hanya ditugaskan untuk mengakadkan nikah. Itu rahasia kita. Kita sudah kontak dengan istri kita atau dengan calon istri kita sudah kompak. Mahar berapa? Tak mesti harus orang tahu. Jadi kesimpulannya, ini masalah yang pertama, mahar tidak wajib disebut dalam ijab kabul. Tapi kalau disebut itu yang harus dibayar. Sebut banyak, sebut sedikit. Jadi kalau kebetulan kata Pak Mertua, ente saya nikahkan dengan anakku Fatimah Zahra dengan mas kawinnya 100.000 ringgit. Qabil tu nikah halinasi, ku terima akad nikahnya untuk diriku dengan mas kawinnya 3 ringgit. Sah nikah tuh? Sah? Sah. Sebab beda ijab kabulnya. Dia kata 100.000, kita kata 3 ringgit. Jelas itu tidak sah. Jadi yang sah macam mana? Harus kita serasikan antara ijab dan kabul. Dia sebut 3.000 ringgit tunai, kita juga sebut 3.000 ringgit tunai. Fa'ilam yadkur, coba tengok hukumnya. Lam yadur. Kalau tak sebut tak mengapa. Enak, alhamdulillah. Tak malu, dia tak malu, kita juga tak malu. Ustaz banyaknya duit. Tahu-taunya mahar tak disebut pun. Kita kata masalah duit dia juga tak berbicara. Kadang-kadang dengan kita duit banyak sekali. Kadang-kadang ada seseorang mengaku tak ada duit. Kita kata ya memang. Kayaknya tak ada duit. Tapi duit itu tak pernah mengaku. Sampai tahu di kawan-kawan yang nampak kelihatan tak ada apa-apa. Justru di bawah katilnya tak kurang daripada 30-40 ribu ringgit. Jadi tak cakap pun dia diam saja di situ. Tak ada dia kata, oh nih kami 40 ribu ada di sini. Tuh di situ 50 ribu tak ada. Jadi Allah kulli hal sangat baik sekali kalau dengan kita mempraktekkan dengan teori yang pertama, teori hukum, di mana dengan cara semacam itu tidak memalukan orang yang maharnya sedikit dan tidak membanggakan orang yang maharnya banyak. Jadi kadang-kadang kita memang berkemampuan, tapi kesian masyarakat. Anda sanggup bagi mahar sampai 100.000, tapi bukan semua orang sanggup begitu. Kesian, jangan sebut. Jadi dengan mas kawin yang telah kami sepakati bersama, berapa yang kita bagikan hantaran dengan mahar? Tak kurang daripada 1 juta. Tidak ada problem. Anda tidak tersinggung pada waktu kawin dengan mahar tak lebih daripada 6.000 ringgit saja. Begitulah yang sebaliknya. Bukan masalah akhwat. Kita semuanya bukan berarti pada waktu kita bagi mahar sedikit itu berarti ada masalah. Tidak. Ini ketahuan ini ditangkap basah atau macam mana istilahnya saya tak tahu.
Wah, kalau sampai tak pakai mahar nih berarti ada masalah nih, Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum. Ya ada masalah nih. Masalah yang tahu dah. Tak ada sekupang mahar pun yang disebut pada waktu itu. Itu kalau tak ada masalah, kalau memang tak ada masalah, kenapa sampai jadi macam? Enggak, tak mesti. Tanpa mahar tuh lebih hebat. Nabi kita ini promosi lagi nih. Supaya kita dapat murah. Akhwan jangan bagi mahal. Kesian lah. Ustaz sini kesian. Kesian nih kami dan juga kesiannya antum. Kalau antum bagi murah, pertama cepat kawin. Ikhwah pun juga cukup minat. Tapi kalau antum bagi harga mahal, tinggi sekali. Ya Allah, ya Rahman Rahimin. Menunggu terkumpulnya sampai 10.000 ringgit. Balik sana baru gaji 500 ringgit. Menabung 1 bulan tak lebih daripada 100 ringgit. Terkumpul 1.000 ringgit tak kurang dalam jangka 2 tahun. Untuk terkumpul 10.000 ringgit dalam jangka waktu tidak kurang daripada 20 tahun. Sampai bila? Apakah kita seperti Imam Ahmad setelah umur 40 tahun baru kawin? Cukuplah Imam Ahmad kawin setelah umur 40 tahun. Kita eloknya kawin dalam usia 18 tahun. Saya cemburu kalau ada orang kawin sebelum saya atau kawin dalam usia lebih muda daripada saya. Kawin umur dalam umur 22-an. Itu masih terlambat. Kawan-kawan kita, saya tengok di sana, usianya baru 18 tahun dia sudah kawin. Masih hingusan lagi. Tak tahu berumah tangga. Sudah berani kawin. Apa? Sahabat Nabi ada yang kawin dengan mas kawinnya hanya setakat dengan sepasang kasut saja. Nabi kita kata atardaina. Apakah kamu ridha dengan laki-laki itu bimaliki wa nasaki bil na'al atau bin na'lain dengan sepasang selipar? Kata dia ridha. Nabi kita kata iltamis walau khataman min hadid, yang walaupun setakat dengan sebingkai cincin besi. Aksarul nisa ibarakatan, wanita yang paling berberkat, aisaruhunna mahra, wanita yang paling sedikit mas kawinnya. Tak ada orang yang kaya raya dengan mas kawin. Jadi yang pertama, kita boleh memilih yang sebagaimana kita ingini. Kemudian yang kedua, keberkatan hidup akan kita rasakan. Kalaulah memang mau juga suami, saya terus saya tak ada duit aja, tak ada duit. Kata S5, malu juga kalau saya kawinnya setakat dengan 5.000 ringgit. Orang kawin paling tak 15.000. Oke, kalau memang mau juga kamu dengan suami tadi itu, bagikan dia duit 15.000. Tambah. Ya. Besok saya bagikan cek dari Maybank, tukar. Nanti sama Abah, kalau Abah minta 15.000, oke, tak ada masalah. Oke. Jadi kita kawin. Siapa yang bayar mahar? Bini kita sendiri. Oh ya Allah. Itu boleh-boleh kita lah yang melobi calon istri. Jadi benda itu boleh teratasi. Dan kita mengatasi bukan menipu dia, tidak, ini secara hukum. Dan itu memang yang paling tepat. Kalau kita mepolitiki atau mensiasat istri kita dengan cara haram, ya itu kita katakan tidak betul. Wala yuzawiju, dan tidak boleh mengawinkan anaknya yang masih kecil dengan mahar kurang daripada mahar misil. Dan tidak boleh mengawinkan anaknya yang masih kecil. Ninas. Boleh tak? Secara undang-undang syariat, seseorang kawin sebelum berusia 18 tahun. Kita katakan, tengok bacaannya. Wala ibnahus saghir. Tak boleh bapak kawinkan anak laki-laki yang masih kecil dengan hitungan mahar lebih daripada mahar misil. Artinya kanak-kanak boleh dikawinkan. Akhwat, dalil yang paling kuat, wanita boleh kawin sebelum genap usia 17 tahun. Itulah dengan Sayyidatuna Aisyah yang menikah dengan Rasulullah usia Nabi lebih daripada 50, sedangkan dengan usia Sayyidatuna Aisyah tidak lebih daripada 6 tahun. Ya, mau buat undang-undang macam mana? Setelah 3 tahun kawin, begitu hijrah ke Madinah baru Nabi kita berkumpul. Nikah berlangsung pada usia 6 tahun, berkumpul di Madinah pada usia 9 tahun. Apakah itu bertentangan dengan hukum? Yang memperkenalkan kita dengan hukum, dengan Al-Quran, dengan Allah, dunia dan akhirat itu adalah Rasulullah. Melangsungkan akad nikah dengan Sayyidatuna Aisyah pada waktu usia beliau tidak lebih daripada 6 tahun. Bagaimana kita katakan tidak boleh menurut undang-undang? Kecuali kalau dengan undang-undang buatan manusia. Qala fa in fa'ala batala al-musamma wa wajaba mahrul mithli wa la tuzawwaju safiu, dan tak boleh dengan orang yang bodoh hamba saya dikawinkan lebih daripada mahar misil. Dan tiap sesuatu tengok kaidahnya, diingat itu sepanjang waktu. Kullu ma jaza ayyakuna thamana
tiap segala sesuatu yang mempunyai nilai, tiap segala sesuatu yang boleh dijadikan sebagai harga atau sebagai nilai, itu boleh kita jadikan sebagai mas kawin. Dengan mas kawinnya 1 biji digital, oke silakan. Dengan mas kawinnya 1 buah cawan, silakan. Dengan mas kawinnya 1 pasang jam tangan, silakan. Dengan mas kawinnya kitab Durarul Bahiyah, silakan. Dengan mas kawinnya dengan kupiah saya saja, silakan. Boleh. Coba kalau seandainya kita seperti sahabat Nabi kita yang pada waktu kawin hanya setakat dengan sebagai cincin saja, rasanya saya sekarang ada jubah 5-6 pasang. Kata mau tak? Kalau dengan mas kawin sepasang jubah saja, misalnya kata dia oke, tak ada jubah, supaya mata ada 3 di rumah. Salah satu daripadanya boleh dijadikan sebagai mahar. Ada yang kawin, saya kawinkan di sini. Sebelum saya balik ke Malaysia, saya pernah mengawinkan kawan kita dengan mas kawinnya kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Karangan Syekh siapa? Abdullah Alwan Nasih Alwan. Jadi saudara, saya nikahkan dengan wanita yang berkenan tadi itu dengan mas kawinnya kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Wah, kalau kita bukan setakat Tarbiyatul Aulad fil Islam, Fathul Bari pun juga saya punya. Umdatul Qari punya, Majmu' punya. Mau tak? Saya tak bagikan Tarbiyatul Aulad, sebab Tarbiyatul Aulad itu setakat 20 ringgit saja harganya. Saya bagikan kamu kitab Fathul Bari, atau dengan kitab Al-Majmu', atau dengan Jami' Al-Masanid, atau juga dengan kitab Jami'ul Masanid, dengan mas kawinnya kitab Fathul Bari, tambah dengan Mughniul Muhtaj, tambah dengan Al-Mughni. Oh, kalau sebutkan yang besar-besar itu sama saja dengan 10.000 ringgit. Itu ada bedanya. Ya memang betul dengan kitab, tapi kitab yang besar-besar yang harganya 500 ringgit, mana boleh. Sebutkan kitab yang kecil-kecil dengan mas kawinnya kitab Azkar lil Imamin Nawawi. Nah, itu oke. Dengan mas kawinnya songko saya ini, misalnya boleh. Dengan mas kawinnya jam tangan, dengan mas kawinnya, saya kira tak ada akhwat yang mau. Kalau macam itu gagal lagi kita. Kalau mau Ustaz, ada orang kawin dengan songko Ustaz. Songko, saya beli pasar kaki 5 dapat RM1 dapat 3. Oh, marah lagi akhwat. Enggak. Tadi lah yang elok sikit, dengan mas kawinnya sebiji Al-Quranul Karim, itu nilainya besar. Dengan mas kawinnya misalnya barang-barang yang berharga lah, tasbih kuka, ini 100 ringgit nih harganya. Di Hosen saya cari, kalau dapat 100 ringgit syukur. Di sebagian tempat harganya tak kurang daripada 125. Di Indonesia kalau memang betul-betul nih kuka, kayu kuka, kalau yang betul-betul yang colornya semuanya merah hitam semacam ini. Ini di Indonesia harganya sampai puluhan juta, sampai 5.000 ringgit. Kalau ini memang betul. Jadi saya mau cek dulu nanti ke sana. Kalau memang betul nih kuka, insya Allah kita akan bisnis kuka lagi di. Kita bawa satu tan tak ada duit juga. Mungkin kita beli sampai 100 buah tasbih. 100 dapat untung 3.000 ringgit saja, kalikan 100 sudah berapa dapat duit dengan. Wah, ini rahasia perdagangan ini. Jangan diceritakan dengan kawan-kawan, nanti bankrupt kita. Ini rahasia. Dan ini bukan kokah, ini bukan. Ini plastik saja. Nanti semuanya bisnis kokah, tak jadi kita. Dirahasiakan deh. Kalau satu lagi 5 menit. Kalau selesai, tiap yang boleh jadi harga boleh jadikan sebagai mas kawin. Ya juzu, coba. Ini coret merah ya. Bagi tanda nih, ini penting sangat nih. Ini susah dicari nih, kalau harganya 20 ringgit pun, kalau harganya sampai 100 ringgit pun kita beli. Wa yajuzu halan, dan boleh mas kawin itu dibayar secara tunai, wa muajjalan, secara taksir, secara kredit, secara berutang, ainan, benda boleh, dainan secara berutang boleh, manfaatan pun juga boleh. Nanti boleh mengaji tak? Saja boleh. Seperti Muhammad boleh tak? Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha. Napas tak panjang. Jadi dia boleh baca seperti siapa? Siti Ruqayyah atau Nanang Kasim, atau juga dengan si Muammar, atau dengan siapa saja. Saya terus terang tak ada duit. Jadi kata calon mertua,
Hang, saya kawinkan dengan anakku dengan mas kawinnya, Anda mengajarkan dia tartil dalam baca Al-Quran. Sah dengan manfaat yang semacam itu. Anda saya kawinkan dengan anakku dengan mas kawinnya, kamu jadi kaki tangan saya dulu selama 3 tahun. Boleh juga kawin dengan mas macam itu. Saya kawinkan kamu dengan anakku, dengan mas kawinnya. Dengan mas kawinnya, kamu jagakan pintu gerbang rumahku selama 3 bulan. Misalnya. Boleh juga, itu namanya manfaat. Kan mudah. Mudah, nikah itu mudah sekali. Boleh selepas pengajian kita sekarang semuanya balik bawa bini. Tapi kita yang tak mau, akhwat juga tak mau, tak jadi lah. Itulah, buka pendaftaran nanti akhwat, buka pendaftaran siapa nama-nama yang mau kawin secepatnya. Soalnya nanti kami carikan beberapa calon di sini. Ya, Ustaz, bukan semudah itu, Ustaz. Ya memang, kalau mau dipersulit dia sulit, tapi kalau dipermudah memang dia mudah. Nikah itu sangat mudah sekali. Seorang wanita datang menawarkan diri di hadapan Rasulullah. Jadi pada waktu itu Nabi kita tengok dari bawah sampai ke atas. Nabi kita tak komen. Jadi pada waktu itu daripada kesian dia menawarkan diri di khalayak orang ramai, Nabi kita tak komen. Tiba-tiba dengan salah seorang laki-laki yang duduk di sudut masjid bangkit berdiri, ya Rasulullah, illam yakun bika hajatun fasawishniha. Dia berani sekali. Tak ada duit dia, tak ada duit. Kita duit banyak. Paling tadi Depokin ada 5-6 ringgit, ada ratusan ringgit, ribuan kadang-kadang. Jadi kata dia Rasulullah, kalau bagi dia tak minat dengan wanita tadi itu, udahlah kawinkan saja dia dengan aku. Nabi kita serius. Wa madza ma'ak? Nanti punya apa saja? Jadi kata dia untuk setakat ini tak ada apa-apa. Tak ada duit. Tapi berani minta kawin. Ini hebatnya sahabat. Duit tak ada. Oke, sabda Nabi, hang kena balik ke rumah dulu. Iltamis walau khataman min hadid. Balik dia ke rumah, cari sebingkai cincin daripada besi. Ternyata di rumahnya pun tak ada cincin besi. Mohon maaf, mungkin tak ada rumah dia, mungkin tak ada rumah. Apa yang mau dicari? Balik ke Masjid Nabawi. Nampak kelihatan agak ngelamun. Nampak kelihatan sedih. Ya Allah. Waktu habis. Setakat cerita ini saja. Jadi pada waktu itu balik. Selepas balik ke masjid. Tak ada apa-apa Rasulullah. Jadi Nabi kita pun juga sangat bersimpati sekali dengan si laki-laki tadi itu. Sekian sekali. Bagaimana kalau sampai tidak berlangsung? Wanita tadi itu sudah menawarkan diri. Oke. Ya Rasulullah. Hadhihi izari. Dia kebetulan tak pakai baju. Si laki-laki tadi itu setelah Nabi kita katakan iltamis walau khataman min hadid, jadi katanya ya Rasulullah, ini dia dengan kain kok. Jadi kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, buat apa kainmu itu? Kalau kau bagikan kainmu itu kau jadi telanjang. Ini bingkrap sungguh nih. Ini bingkrap 100% bukan, bingkrap 1000% nih. Tak ada baju, tak ada. Yang adanya setakat kain saja. Itu pun tak pakai celana dalam. Kau akan telanjang. Kau bagikan kepada istri kamu, kau telanjang. Kalau kamu pakai, istri kamu tidak ada pakaian. Akhirnya setelah dengan jawaban yang semacam itu, dia pun jadi termenung. Wah, kayaknya nggak jadi kawin kalau macam ini. Tak ada jalan keluar. Ya, dah sedikit balik saja lagi. Berdiri. Pada waktu akan menuju pintu gerbang masjid, Nabi kita panggil. Nabi kita bersabda, "Wa madza ma'aka minal Qur'an?" Alhamdulillah. Anda hafal surah apa-apa saja. Darah mengalir kembali. Darah, matikan handphone. Darah mengalir kembali. Alhamdulillah, hidup kembali. Dan yang pada itu, saat ketika dia kembali dan ditanya oleh Rasulullah, berapa banyak surah-surah Al-Quran yang Anda hafal? Saya hafal surah ini, Tabarak, Islah, Falaq, Riyah, Tabes, ini. Nabi kita bersabda, faqad zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Saya kawinkan wanita darah tadi itu dengan sejumlah sekian Al-Quran yang ada dalam dirimu. Masya Allah, tabarakallah. Yang mengagumkan kita, tak ada duit, tak ada pakaian, tidak memiliki kesenangan dan kemewahan hidup, hanya setakat dengan satu helai kain saja. Ilmu ada, Al-Quran ada, Nabi kita kawinkan dia hanya dengan beberapa ayat suci Al-Quranul Karim untuk diajarkan kepada wanita yang berkenaan. Jadi ingat, segera boleh, taksir secara kredit boleh, tunai juga boleh, benda boleh. Kalau tak ada, cari kelapa sawit boleh. Kelapa sawit banyak Malaysia. Anda coba tengok kalau turun
di airport di Cangkaring, di Jakarta, mungkin tengok suasana agak gersang. Itu dengan tempat orang bercocok tanam. Tapi kalau kita turun di KLI, Masya Allah, semuanya dengan penghijauan yang luar biasa. Kelapa sawit di sana sini. Bawa 1 biji kelapa sawit. Kira-kira berkenan tak kawin dengan aku dengan maskernya 1 biji kelapa sawit. Kalau akad mau, alhamdulillah selesai masalah. Nanti masalah beranak, hidup, pas segala macam. Itu nantilah selepas kita kawin baru kita pikirkan. Ya ada saja penyelesaiannya. Jadi jangan terlalu banyak pikir nanti macam mana hidup, macam mana kalau beranak, macam mana kalau ada urusan. Enggak, jangan terlalu banyak pikir. Idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina kita bersadaq ila an qala wa tamlikuhu ay mar'atu bitasmiyah. Ini perlu diingat. Mungkin kalau sekarang kita sepakat bertindak sebagai suami, tapi nanti setelah beberapa waktu yang menyusul kita akan bertindak sebagai wali. Sesen pun, sekupang pun kita tidak mempunyai hak untuk mendapatkan uang mahar daripada anak gadis atau anak dara yang kita kawinkan. Itu sepenuhnya hak milik daripada az-zaujah. Nah, masalah nanti dengan kita mau bayar, masalah dengan kita lobby dia, ternyata dia berkenan untuk mengasihkan diskon 50%, itu urusan dia. Tapi tetap saja dengan mas kawinnya sejumlah yang kita sebutkan. Jadi pembahasan kita kemarin menyebut mahar dalam ijab kabul tidak wajib. Tapi angka berapapun yang disebut dalam ijab kabul itu yang harus dibayar. Banyak sedikit, sebut banyak, sebut sedikit, itu yang harus kita serahkan. Jadi ittifaq sampingan dari luar tadi itu tidak ada kesannya, itu tidak ada pengaruhnya. Kesepakatan seperangkat alat-alat sembahyang. Yang disebut dalam ijab kabul dengan mas kawinnya 15.000 ringgit. 15.000 ringgit yang harus Anda bayar. Suatu cara separuh menipu, tapi dalam waktu yang sama demi cinta. Bagaimana calon pak mertua minta mahar banyak. Jadi kita katakan ini diminta mahar sampai 20.000 nih, apakah nanti akan saya bagikan sama Tuan Haji? Kata dia, tak, itu hak milik istri kamu. Itu jelas akan saya bagikan sama dia semuanya. Saya tidak ada hak. Dia juga tahu hukum. Oke. Kalau macam itu, oke kan saja. Tawar 15 tak mau. Tetap juga 20. Akhir kalam. Mati takfir. Kita bilang ma'arat sekarang. Wala ma'arat. Tis kalam tani. Akhir kalam. Jadi kata, oke. Ada satu cara. Ini tanggung risiko sendiri. Jadi kita katakan macam ini, oke. Kalau macam itu kita sepakati mas kawin 20.000. Anda ku kawinkan dengan anakku dengan mas kawinnya 20.000 ringgit. Ku terima akad nikahnya dengan mas kawinnya 20.000 ringgit. Jangan sebut tunai, nanti masalah. Dia tak sebut tunai, kita juga tak payah sebut tunai. Nah, selepasnya itu yang 20.000 ringgit itu adalah tanggung jawab kita untuk kita bagikan kepada istri kita. Nah, nanti kita dengan istri simbang saja lagi. Kita sekarang alhamdulillah akad nikah sudah berlangsung. Nanti tahu sendiri, jangankan 20.000 ringgit, 5.000 ringgit sekarang tak ada, terus terang. Jadi kalau memang ente mau juga mengambil duit yang 20.000 itu tanpalah saya bayar secara berangsur tiap bulan 200 ringgit macam mana kira-kira. Tak mau juga, oke, berutang. Jadi siapa tahu kita lobby dia, kita rayu dia, istri kita, bukan orang lain. Kebahagiaanmu, kebahagiaanku, kebahagiaan kamu. Kita sekarang sudah menjadi satu. Siapa tahu yang 20 tadi itu, yang 20.000 tadi itu dia bagi takhfid, bukan setakat 50% saja. Dia bagikan takhfid 99%. Akhirnya yang harus dibayar cuma setakat 1.000 ringgit saja. Alhamdulillah, itu urusan kita. Tapi jangan sampai ketahuan sama abah mertua. Kalau ketahuan, Allahu Akbar, kirim peta kita. Maaf, masalah lagi nanti. Itulah saya katakan sepertinya menipu, tapi dalam waktu yang sama mungkin dengan istilah demi cinta, daripada terpisah dengan orang yang kita idam-idamkan, dengan orang yang kita minati, daripada kita tidak mencapai hasrat yang kita inginkan, mungkin lebih bagus kita dengan cara seperti itu. Tamlikuhu bitasmiyati wa tatasarrafu fihi bil qabdi, dan dia boleh bertasarruf setelah dia menerimanya. Tatasarraf bil qabdi, setelah dia ambil duit, mau dia hadiahkan, mau dia hibahkan, mau dia bagikan kepada siapa, kemana tasarruf bil qabd. Kalau kebetulan maharnya misalnya dengan satu buah villa, dengan mas kawinnya satu buah apartemen, dengan satu buah gedung, dengan satu buah rumah.
Kalau kebetulan rumah yang dijadikan mahar tadi itu kuncinya, surat menyuratnya, hak miliknya belum diserahkan oleh suami, dia masih belum boleh tasarruf. Jadi kita kata, ku terima akad nikahnya dengan mas kawinnya 1 buah kereta. Kereta sebagai mas kawin boleh. Sementara kereta tadi itu belum kita serahkan. Kereta itu masih ada di rumah kita, masih ada di Kulim misalnya. Kita orang Kulim, dia adalah orang Kupang. Jadi dengan kereta yang belum diserahkan, apakah si istri kita tadi itu boleh menjual kereta sebelum kereta tadi itu kita serahkan? Tidak boleh. Bila dia boleh tasarruf bil qabdi. Macam mana qabd? Kalau kunci diserahkan, surat menyurat diserahkan, semuanya diserahkan, baru dia boleh menjualnya, menghadiahkannya, menghibahkannya. Qala wa yastaqiru, dan menjadi wajib, menjadi stabil, menjadi mustaqir bidukhul atau bimauti ahadihima qabla dukhul. Diingat, kedudukan mati sama dengan kedudukan dukhul. Kalau dia selepas kawin terus dia bercampur dengan istrinya, terus terpisah, mahar yang diberikan tempoh hari itu akan mustaqir, artinya habis. Tak boleh ambil balik. Seperti itu juga halnya kalau terpisah antara dua laki istri disebabkan karena mati. Suami mati, istri mati, mahar yang disebut dalam ijab kabul harus dibayar, yang walaupun sebelum mereka berkumpul. Kedudukan mati sama dengan kedudukan dukhul. Apa masalahnya? Kalau berlaku talak antara dua laki istri sebelum dia dukhul, separuh mahar harus kembali. Kalau berlaku talak dengan istri setelah dukhul, mahar habis semuanya, tak boleh diambil. Tak boleh diambil kembali. Tapi kalau kebetulan suami atau istri meninggal dunia sebelum dukhul, itu bagaimana kedudukan mahar? Apakah dikembalikan separuhnya? Tidak. Sepenuhnya menjadi hak milik istri yang walaupun sudah mati. Sepenuhnya menjadi hak milik dia yang walaupun dengan suami mati. Kenapa? Sebab mati sama dengan dukhul. Walaha antam tani aminat taslimi nafsiha hatta taqbitahu in kana halan. Anda kunikahkan dengan anakku dengan mas kawinnya 5.000 ringgit tunai. Jadi kata si yang laki tadi itu, kuterimakan nikahnya dengan mas kawinnya 5.000 ringgit tunai. Selesai. Malam pertama, ternyata dengan si suami ingin bersama istrinya. Dia nak-nakkan itu. Nak-nakkan sekali atau dua? Nakkan itu atau nak-nakkan itu? Hah? Sekali saja? Sekali cukup? Yang itu sekali tak cukup. Jadi saat ketika dengan si suami ingin menggauli istrinya, istri boleh imtina. Bang, mohon maaf, mahar belum bayar. Abang kena bayar mahar dulu 5.000 ringgit. Sebab janjinya tunai. Kalau pada waktu itu 5.000 ringgit ditaksid secara kredit, secara bertahap, secara berangsur-angsur, dia tidak boleh imtina dengan suaminya. Suaminya minta dilayan, dia kena layan. Suaminya minta bersama, dia kena bersama. Satu benda ini dari Kedah saya dapatkan dan disampaikan oleh Ustaz Fahmi. Akhwat secara khusus yang saya maksudkan, ikhwan juga tidak ketinggalan. Kalau pada waktu akan melangsungkan, kalau pada waktu akan bersama dengan istri, pastikan istri pada waktu itu dalam keadaan bersih. Semacam itu juga dengan istri. Jangan jadwalkan waktu untuk bersama suami pada malam yang pertama, waktu Anda dalam keadaan uzur. Takut nanti kalau berlaku hal-hal yang tidak diinginkan. Kadang-kadang dengan seseorang boleh terperancat dengan keadaan semacam itu. Itu boleh mengakibatkan kepada impoten, boleh mengakibatkan pada stroke, boleh mengakibatkan pada benda-benda yang di luar daripada dugaan. Sebab dia sudah punya gambaran, sudah punya bayangan begini. Muqaddimah, al-faslul awal, al-faslul tsani, al-faslul akhir, kan macam itu toh. Kita buat suatu artikel atau dengan tesis macam itu, ada muqaddimahnya, ada penutupnya. Nah, siapa tahu dia sudah punya kerangka yang semacam itu. Tahu-taunya dia dikejutkan istri dalam keadaan uzur. Semua yang dirancang tadi itu menjadi hampa. Takut kalau dengan dia tidak boleh menahan suasana dan keadaan, mungkin dia akan stres pada waktu itu. Wal'iyadzubillah. Jadi eloknya macam mana? Pastikan dulu kepada bini, kalau kita ngadakan kenduri pada malam Sabtu atau pada hari Sabtu, kalau kita berkumpul pada malam itu kira-kira memungkinkan tak? Tak payahlah sebut uzur apa segala macam, memungkinkan tak? Jadi kalau kebetulan dia tak, ya dia akan bagi tahu. Atau dia sendiri yang memberitahukan, bang, mungkin seeloknya kita tangguhkan ke minggu depan saja. Kita tangguhkan 10 hari lagi. Kenapa? Tak payah tanya kenapa. Sebab benda itu sensitif. Kalau memang mau tahu juga, kenapa nantilah bang tahu. Misalnya, kenapa?
Mau bagi tahu tuh urusannya, tidak ada masalah. Tujuannya supaya jangan sampai pada malam pertama itu dalam keadaan uzur. Takut kalau suami terlibat kepada istimna atau terlibat kepada satu perbuatan haram. Qala, selesai. Hari ini lanjut sedikit. Wa yastaqiru bidukhuli wala an tamtani min taslimi nasiyah hatta taqbitahu in kana halan. Kalau dengan mahar wajib dibayar secara segera. Tapi in sallamat nafsaha ilaihi fawati'aha qabla al-qabdi saqata haqqwa fil intina. Dia tadi sebelum menerima mahar boleh intina. Arti intina itu tak layan, cegah diri, tak mau. Yang itu tak mau. Jadi ala kulli hal, tapi kan kita sudah nikahnya betul bang. Tapi kan tadi jadinya uangnya kontan, uangnya tunai. Sekarang abang masih belum bagikan mahar. Kebetulan oke lah kata abangnya, tak apa. Untuk malam hari ini dulu lah. Nanti masalah itu kita bincang besok. Wah, ini ahli hukumnya, hati-hati. Akhwat hati-hati, kalau ikhwah pintar macam itu hati-hati. Jadi kata dia tak apalah. Ini awal marah bas. Pak ini lilita nih marah. Muskilah hanat kalam tani. Dilwati bas. Hati-hati jangan bilang dilwati bas. Kalau ente pada malam pertama pasrah kepada suami, terus siang hari itu suami tak mau bayar, pada malam kedua mau intina tidak boleh. Sebab hak anda pada malam yang pertama saja. Jadi kalau mau intina terus-terusan. Jangan pasrah malam pertama, malam kedua mau intina. Malam kedua tak mulai atau minggu kedua tak mau layan. Jadi katanya mohon maaf, saya tak mau pasrah lagi dengan abang sebab abang belum mahar. Tak boleh lagi intina pada waktu itu. Kenapa? Sebab anda sudah tidak punya leluasa. Hak kamu pada hari yang pertama yang sepatutnya sebelum melayan suami, anda menerima mahar sepenuhnya terlebih dahulu. Saya kira tak ada lagi orang yang semacam itu. Bayar tak bayar sudahlah. Nanti secara kredit atau secara berangsur-angsur. Qala wa in salamat nafsaha saqata haqqan minal intina wa in waradat furqatun min jihatiha. Kalau berlaku perpisahan daripada dia sebelum dukhul, disebabkan karena dia masuk Islam, disebabkan karena dia murtad, maka gugurlah mahar sepenuhnya. Mahar gugur sepenuhnya kalau qabla dukhul. Ini kalau yang menyebabkan mereka terpisah itu karena dia. Tapi kalau terpisahnya karena suami, nah itu separuh mahar akan diserahkan. Au min jihatihi, disebabkan karena suami masuk Islam, disebabkan karena dia murtad, au talaqa, maka akan gugur separuh mahar dan separuhnya akan menjadi kekal menjadi hak milik dia. Wa yarji'u fi nisfi in kana baqiyan bi 'ainihi. Kalau memang masih ada dengan hitungannya atau dengan bendanya. Wa illa farisu qimatihi, dengan mas kawinnya 1 ekor kerbau, dengan 1 ekor lembu, sedangkan dengan lembunya sudah dijual. Jadi dengan separuh nilai lembu, itu mana nisfu qimatihi. Aqallama kanat minal aqdi ila talab, dengan nilai yang paling rendah daripada akad sampai pada masa dinasa, sampai pada masa dijual atau masa hilang. Fa in kana zaidan ziyadatan munfasilatan raja'a fi nisfi duna ziyadati aw muttasilatin takhayyar aw muttasilatan takhayyarat baina raddihi zaidan wa baina nisfi qimatihi. Ini masalah. Setelah zaid dengan munfasil tak apalah, agak susah sedikit. Seperti dengan lembu kawin, dengan mas kawinnya 1 ekor lembu batilo yang umurnya tak lebih daripada 3 bulan, besarnya sebesar kambing. Sementara dengan mereka tadi itu selama tidak kurang daripada 3 bulan berikutnya tidak pernah berkumpul dan tidak pernah bercampur, yang sehingga entah apa ceritanya mereka berpisah. Terpisahnya antara dua laki istri qabla dukhul, berarti separuh mahar akan kembali kepada suami. Maharnya sekarang anak lembu. Lembu dalam jangka 3 bulan besarnya separuh. Tadi timbangannya 40 kilo, sekarang sudah mempunyai timbangan 70 kilo. Lebih 30 kilo itu mempunyai nilai tersendiri. Ini namanya ziyadah muttasilah. Ziyadah muttasilah dengan mas kawinnya 1 ekor lembu betina yang hamil. Selepas 3 bulan beranak. Itu dengan ziyadah muttasilah, ziyadah yang terpisah. Jadi kalau kurang dengan ziyadahnya muttasilah, maka dengan nilainya yang dikembalikan, atau dengan dia mengembalikan dengan hitungan yang selebihnya. Tapi kalau mumpasil macam mana? Qala takhayyara
mumpasilatan fa in kanat zaidan ziyadatan mumpasilatan raja'a fil nisfi, maka dia kembali dengan hitungan separuh lembu saja, duna ziyadati, yang selebihnya milik daripada istri, au mutasilatan, atau kembalinya dengan hitungan lembu tambah berat tambah besar, takhayyarat, antara mengembalikannya dengan seutuhnya atau dengan mengambil nilai separuhnya. Wa in kana naqisan takhayyara baina ahli naqisan wa baina nisfi qimatihi. Selesai, itu tak terlalu penting. Summa mahrul misli. Di kedah mahar misli dahulu pernah saya beritahukan sekitar Rp80 dan pernah diangkat secara besar-besaran di Malaysia sampai pada Rp200. Dan yang bercakap, yang paling banyak bercakap pada itu kalangan artis. Hira cakap, Siti cakap, Syarifah ini cakap, Norman cakap, kumpulan siapa yang cakap, semuanya ikut andil membicarakan tentang mahar. Ada yang mengatakan sudah tidak sesuai lagi mahar misli setakat Rp100 saja. Ada yang mengatakan kita kekalkan dengan hitungan yang semacam itu. Ada yang menginginkan kurang daripada 2.000, panjang lebar. Tapi tetap saja yang sekarang ini tidak lebih daripada 100 atau Rp200. Apa yang dimaksudkan dengan mahar misli? Itu juga salah. Maksud daripada mahar misli, mahar yang sesuai dengan keadaan pengantin yang dikawinkan. Jadi dia muahilnya macam mana? Apakah DE, MI, doktora? Apakah kira-kira dengan dia Jamila, Qadihah, atau macam mana? Apakah dengan dia daripada keturunan orang baik, atau macam mana? Kemudian dengan daerahnya, ibu kandungnya kawin berapa mahar pada waktu itu? Kakaknya kawin berapa maharnya pada waktu itu? Masyarakat lingkungannya kawin berapa maharnya pada waktu itu? Jadi kita mengambil pedoman mahar daripada jumlah nilai yang ada di sana. Itu disebut dengan mahar misl. Ini kawin maharnya 3.000. Ini kawin 2.500. Ini kawin 3.200. Ini kawin 4.000. Itu kawin 5.000. Bagaimana dengan mahar misl? Kira-kira lebih serupa dengan siapa dia? Di segi kecantikannya, di segi profesinya, di segi kedudukannya, di segi keilmuannya, sama siapa? Sama dengan yang 4.000. Oke, mahar mislnya 4.000. Kalau kebetulan kurang dengan segala-galanya, kita akan mengambil batas yang terendah, batas yang paling rendah, dengan mas kawinnya Rp2.000. Jadi ada mahar musamma mas kawin yang disebut. Rp10.000 namanya musamma, Rp1.000.000 namanya musamma, Rp1.000 namanya musamma. Mahar misl dia tidak mau lebih kurang. Mahar misl ikut keadaan. Jadi dari sejumlah perempuan. Jadi tak boleh kita samakan antara daerah dengan daerah. Mungkin di Kulim itu dengan mahar misl mereka sampai 3.000-an. Sementara di daerah mahar misl misalnya tidak lebih daripada 1.000-an. Di tempat lain PL mahar misl sampai 5.000. Kita ikut keadaan setempat. Jadi tak boleh yang di KL dibawa ke daerah, yang di daerah dibawa ke KL. Kecuali kalau seandainya kita berpindah daripada mahar misl kepada mahar musamma. Mahar musamma yang disebut qala fayu'tabaru bima yusawiha summa mahrul misli ma yurghabu bihi fi misliha, sesuatu yang diinginkan dengan yang seumpama dia, maka diambil ibrat, diambil pedoman bima yusawiha min nisa'i asabatnya, daripada wanita-wanita asabahnya di segi umur. Kalau yang berumur 40-an ke atas berapa maharnya? Yang berumur di bawah daripada 20 berapa maharnya? Di segi pemikiran, kecantikan, kemudahan hidup, kelayakan hidup, suyubah janda, bakara perawan, balad daerah. Fa in ikhtasat bi mazidin aw naqsin ru'ya dzalik. Kalau dia punya keistimewaan yang tidak ada dengan wanita-wanita lain, akan diraikan perkara itu, atau sebaliknya. Yang itu memang, mohon maaf, ini saya sebut yang tadi juga, yang itu memang maharnya 4.000, tapi dia berpendidikan agama dan juga dengan sijilnya mu'taraf, dengan takdirnya imtiaz ma'asyarafil ula. Sementara dengan yang satu tadi itu, yang walaupun dia juga ada sijil, tapi takdirnya makbul jidan, bukan jidan. Jadi takdirnya makbul jidan, tak ada makbul jidan, yang ada rasid saja. Jadi saat ketika dengan yang ini, mohon maaf, yang ini najihah dengan takdir imtiaz. Sementara dengan yang ini rasibah mustasna pada tahun yang keempat. Apakah dengan maharnya sama? Tak sama. Kalau yang ini minta tambah, dia punya hak. Kata dia, ya memang. Dia kawin 4.000, tapi dia tak belajar. Dia mustasna pada waktu itu. Saya tak. Saya alhamdulillah dapat takdir dia jidan. Nah, ini yang dia jidan ini jidan juga dengan maharnya. Itu hebat kan? Sementara dengan yang rasid tadi itu akan dipertimbangkan. Yang punya kelebihan dengan kriteria yang lebih,
lebih juga dengan hitungannya, yang kurang akan diraikan juga dengan hitungannya. Ini kalau secara hukum. Kalau secara kekeluargaan tidak ada masalah. Jadi nanti saya minta satu pesan dengan ikhwah dan akhwat. Saya punya 3 orang anak perempuan, dan saya pernah bercakap anak saya akan saya kawinkan dengan mahar yang serendah-rendahnya. Jadi tolong ingatkan nanti, takutlah kalau saya minta sampai 1 juta kan, nanti berapa kan. Nah, jadi tolong ingatkan supaya saya tetap dengan prinsip. Saya mengajak orang dengan mas kawin yang rendah sesuai dengan hadis, dan saya juga sudah bercadang semacam itu. Keadaan tidak memungkinkan pun, saya akan usahakan sedapat mungkin supaya dengan mereka dikawinkan dengan mahar yang serendah-rendahnya. Waktu saya di Malaysia pernah ditanya, pertanyaan itu sulit dengan jawabannya, Ustaz. Saya sekarang mau mengawinkan anak, pasaran dia di Al-Ustaz, Cikgu. Jadi kalau saya sebut nama, insya Allah banyak yang tahu. Jadi pada waktu itu waktu belakang mengawinkan anak gadis, anak darah beliau, tanya saya, Ustaz berapa kira-kira maharnya? Hari ini pihak keluarga laki-laki kan datang ke rumah kami. Saya pun jadi bingung, mau bagikan angka berapa? 1, 2, 3 kah? 5, 6, 7 kah? 9, 9, 9 kah? Kalau 9, 999. Atau 9, 9, 9, 9, 9, 9, 5 kali? 99 ribu ringgit, banyak. Jadi bingung, angka yang berapa? Jadi pada waktu itu secara spontan saja, atau secara serta-merta, teringat dengan jumlah ahli badar. Saya bilang, kalau ambil berkat dengan jumlah ahli badar, di ahlil badri ya Allah, itu ahli badar 313 orang. Yang sehingga dia pun juga pada waktu meminta mas kawin dengan keluarga yang berkenaan, dengan mas kawinnya 313 ringgit. Itu macam mana? Kalau angka itu tidak ada. Terserah. Jadi kita terserah. Kalau di daerah hampir saya perhatikan dengan Syekh Nikmat Yusuf rahimahullahu taala, itu dengan mas kawin tak lebih daripada 1.000 ringgit. Bukannya tidak kaya, dia punya menantu seorang jutawan, seorang kontraktor, mas kawinnya 1.000 ringgit. Ada lagi yang lebih elok, 1.001 ringgit. Innallaha witrun yuhibbul witra. Jadi kalau mau bagi jangan 4.000, 4.001. Kalau mau 4.003. Kalau mau juga 3.999 ringgit. Yang penting ganjil. Yang penting ganjil. Terserahlah, sedikit juga ganjil. Qala fa'ilam yakunlah asabatun, kalau dia tidak punya asabah, maka dengan wanita-wanita dengan wanita keluarganya atau daripada keluarganya zawil arham. Kalau tidak, maka dengan wanita-wanita yang ada di daerahnya. Kalau tidak, dengan yang seumpamanya. Wa idza a'sara bil mahri qabla dukhuli falal fasqu aw ba'dahu fala. Ini juga masalah. Masukkan dalam agenda masalah kita lagi. Kalau suami bankrupt sampai tidak boleh bayar mahar, dengan mas kawinnya 3.000 ringgit, duit yang 3.000 ringgit masih belum terbayar. Kalau ternyata dengan perkara tadi itu berlakunya qabla dukhul, dia boleh pasah. Bang, mohon maaf, karena janjinya tunai, abang tak boleh bayar. Jadi sekarang mau buang abang ya? Iya bang, ada uang abang sayang. Tak ada uang abang akan kutendang. Kejam. Maut, dah mustashfa, dah qabr. Jadi ala kulli hal, ada uang abang sayang, tak ada uang abang melayang. Itu istilah kita dahulu. Jadi kalau macam itu keadaannya dia tak mau ditawar-tawar, duit. Sekarang kita kalau tak ada dengan duit, tak ada yang beres, tak ada yang bisa selesai, tak ada yang boleh selesai, bisa diralat. Tak ada yang boleh selesai. Dukhul suami bankrupt, malam pertama dia sudah pasrahkan diri, malam pertama mereka sudah bercampur, sebulan, 2 bulan mahar tak dibayar, 3 bulan mahar tidak dibayar, apakah boleh dia minta dicerai? Minta dicerai silahkan saja, tapi untuk mempasah akad nikah tidak ada leluasa. Kenapa? Sebab sudah dukhul. Selesai. Fa in ikhtalafa fi qabdi sadaqi fal qawlu qawluha. Khilaf lagi, lepas kawin 1 minggu, kata bang, bila bayar mahar? Mahar apa lagi? Sudah saya bagikan malam pertama. Sadar tak? Saya bagikan tunai 5.000 ringgit. Katanya tak ada. Jangankan 5.000 ringgit, RM1 tak ada. Nah, ini kita jadi kadi. Mau tak mau masalah itu akan datang ke kita.
Gimana Tan Guru, Tan Syekh, Maulana? Kata istri, jangankan tengok uang 5.000 ringgit. Sekupang saja tidak ada pada waktu itu. Oh, malam itu juga Tuan Qadhi. Pada waktu itu saya minta dengan dia, saya minta layan, dia tak mau layan. Kata dia, kalau tak dibagikan yang 5.000 ringgit, saya tak mau. Saya bagikan malam itu juga. Mata mana? Itu macam mana kita? Apakah kita kata mana saksi? Tak ada saksi pada waktu itu. Ini urusan orang dalam kelambu. Mereka betulkan dalam kelambu pada waktu itu. Mana ada saksi? Jadi suami mengatakan sudah diserahkan, istri mengatakan belum. Siapa yang diterima kalau mereka tidak punya saksi? Istri. Sebab istri yang punya hak. Qala fal qawlu qawluha. Menang akhwat. Kita cari yang akhwat kalah. Minta apa akhwat menang lah. Fal qawlu qawluha. Adil, musanib. Au fil wat'i faqauluh. Atau yang dipertekankan tadi itu masalah wato'. Dua laki bini mantan, dah pisah. Dah terpisah. Jadi pada waktu itu datang ke mahkamah. Katakanlah saya jadi qadhi. Nah, kita apa masalahnya? Tuan qadhi, kami dah bercerai, dah berpisah. Dan mas kawin yang saya bagikan pada waktu itu adalah 10.000 ringgit. Saya kata, oke, bagus. Jadi sekarang apa permasalahannya? Karena saya belum lagi kumpul dengan dia, karena saya belum lagi bercampur dengan dia, maka saya meminta dikembalikan separuh mahar yang saya serahkan tempoh hari sebesar 5.000 ringgit. Jadi kata saya istri, 5.000 ringgit apa? Tuan Qadhi, malam pertama dia sudah bersama saya. Nah, suami katakan belum lagi. Istri katakan sudah. Istri katakan sudah supaya tidak ada mahar yang diambil kembali. Suami mengatakan belum bersetubuh. Istri mengatakan sudah. Hati-hati kalau jadi qadhi. Oh, kalau macam itu saya minta saksi terlebih dahulu. Itu qadhi yang macam itu bodoh. Siapa ada orang menyaksikan dua laki bini sedang dalam kelambu? Jadi kalau seandainya kita pakai, kadang-kadang boleh terkeliru dalam masalah itu. Saya minta saksi kalau ada yang menyaksikan mengenai Anda sudah digauli pada malam pertama itu macam mana. Itu saya minta 2 orang saksi. Jadi kita kata, Tuan Qadhi, kira-kira Tuan Qadhi apakah suruh abang saya, adik saya untuk menyaksikan saya dengan suami pada malam itu? Jangankan digaji 10.000 ringgit, justru seperti pertanyaan yang semacam itu, kena saman 13.000 ringgit, tahu tak? Dan saya pecat Qadhi sekarang juga. Yang walaupun dia tak boleh pecat, tapi buat apa jadi Qadhi macam itu? Masa orang yang sedang dua laki bini mau disaksikan? Tapi ada nanti yang teruk. Kalau seandainya dalam masalah keperawanan, itu nanti ada saksi. Nah, kalau dalam masalah perawan atau masalah suyubah, ada lagi benda satu agak jelek sedikit, apalah saya sebutkan. Nanti kamu akan terbaca juga atau pernah terlalui atau dalam kitab Majmu' Muka. Kalau seandainya si istri mengaku pernah menyusui seorang bayi, dia akan disaksikan oleh wanita-wanita yang sesama dia untuk membuktikan apakah memang pernah dia menyusui atau tidak. Kalau dengan si wanita tadi itu mengaku diperkosa dan dia sudah tidak punya selaput darah, dia akan disaksikan oleh wanita-wanita yang sesama dia untuk memastikan tentang selaput darahnya. Kalau si istri mengaku, mohon maaf saya tak boleh kumpul dengan suami saya, li'anna ma'ahu alah kabirah tumawit. Boleh paham? Boleh? Paham? Paham? Oke, sudah selesai macam itu saja. Jadi, benda yang semacam itu terpaksa harus dibuktikan. Tak cukup. Jadi kata qadhi, kena berkumpul dengan suami. Kata dia tak boleh. Na'udzubillah. Dah betul khawif. Yumawit wahid. Jadi tidak tak mulayan. Jadi itu masalah juga. Jadi misalnya disebabkan kalau dengan bahasa fikih disebut dengan ubalah. Jadi ubalah itu artinya kibarul ala yang memang berlebihan daripada size yang biasa. Pol setengah meter misalnya, itu bahaya betul. Cumana itu ya hak punya keledai itu ya macam tu. Ala kulli hal memang lucah. Mohon maaf saya sudah ucapkan mohon maaf tadi itu memang lucah. Jadi bab yang semacam itu akan dibuktikan dengan perantaran wanita-wanita fiqh untuk memastikannya bahwasanya memang itu melebihi daripada yang lain, yang sehingga atas pernyataan daripada 2 orang wanita
baru qadhi akan membuat keputusan patut dan wajar mereka berpisah. Jadi kalau dua orang perempuan menyaksikan hak dia tadi itu, jadi masalah Allah memang betul-betul menakutkan. Cukup setakat itu saja, nanti batal puasa. Qala fa in a'sara bil mahri qabla ad-dukhuli falahal fasu aw ba'dahu fala. Ini ikhtalafa. Yang satu mengatakan sudah, yang satu mengatakan belum. Kalau dalam masalah mahar, qal qawlu qawluha. Atau dalam masalah wata, fa qawluhu. Kenapa? Sebab yang paling berperanan dalam memainkan, yang paling memainkan peranan dalam hubungan dua laki istri itu adalah suami. Istri tidur boleh digauli, tapi suami tidur tidak boleh. Jadi karena itu dalam masalah bab wata suami pernyataan yang diterima. Qala, masalah lain. Wa man wati'a imra'atan bi syubhatin aw fi nikahin fasidin aw zinan wa hiya mukra lazimahu mahrul mithl. Ini jarang berlaku, tapi hukumnya seperti itu. Mensetubuhi seseorang secara keliru. Karena tiga pasangan sekaligus naik pada hari itu, contoh Damansur, Damanhur, Syubinkong. Yang dengan mereka ditempatkan di rumah Terengganu, bilik yang pertama sana, bilik yang kedua situ, bilik yang ketiga sini, masing-masing bilik dengan ruang tidurnya, dengan tempat tidurnya atau dengan bilik tidurnya, dan juga masing-masing dengan segala fasilitas yang diperlukan. Hammam sana ada, sini juga ada, di sini pun juga ada. 3 buah bilik. Nomor 1, 2, 3. Yang kebetulan, entah macam mana ceritanya, yang dari Tanta tadi itu, yang dari Tanta masuk kepada bilik yang nomor 2, yang sepatutnya pada bilik nomor 2 masuk ke bilik nomor 1. Tertukar, bini tertukar istri. Ini boleh saja, bukan tak boleh, dan pernah berlaku di zaman Imam Abu Hanifah. Nanti kita tengok macam mana penyelesaian dan perdebatan antara Abu Hanifah dengan Al-Qadhi, dengan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri punya pendapat, Abu Hanifah punya pendapat. Pada waktu pengantin dihantar kepada yang bukan suaminya. Buat dalam kereta, ternyata entah macam mana ceritanya sampai tertukar istri, yang dia berkumpul dengan yang bukan istrinya, istri temannya, yang dengan temannya berkumpul dengan istri dia. Secara keliru disebut dengan watak syubhan. Kalau itu yang berlaku, siapa yang mewata istri orang lain secara keliru, dia wajib bayar mahar misal. Yang mensetubuhi tadi itu wajib bayar mahar misal kepada wanita yang berkenan. Kalau secara keliru, kalau tak keliru menjadi zina. Zina dirajam atau disebat. Qala yaqulu rahimahullahu ta'ala fa in wadi'a imra'atan bi syubhatin, atau melakukan nikah fasid tanpa saksi dan juga tanpa wali karena mereka tidak tahu atau terbukti. Ada kemarin saya juga terkejut SMS daripada sahabat kita di sini. Jadi pada waktu akan nikah berlangsung, ternyata dengan sebagian daripada saksi menyatakan dia tidak mendengar ijab kabul yang berlangsung pada waktu itu atau berlangsung akad nikah. Ternyata dengan saksi terbukti kedua-duanya fasaqah, fasik, akad nikah menjadi batil. Atau juga ternyata dengan wali yang menikahkan bukan orang tuanya, orang tua tiri, ayah tirinya, bukan wali langsung. Jadi saat ketika akad nikah dilangsungkan oleh ayah tirinya, kita menyangka dia adalah orang tuanya, akad nikah itu disebut fasid. Tapi mereka sudah bercampur. Si laki-laki yang menggauli istrinya tadi itu wajib menyerahkan mahar misal. Qala, atau dengan wanita yang dirogol. Penyelesaian secara hukum, siapa saja yang memperkosa, berogol tersebut memperkosa. Siapa saja yang memperkosa seorang wanita, bukan berzina, yang memperkosa, yang menggauli wanita secara paksa, dia dituntut untuk memberikan mahar misil kepada wanita yang diperkosanya, selain daripada hukuman yang akan dijatuhkan. Qala wa hiya mukraha, artinya terpaksa. Wa in tawa'athu ala zina, tapi kalau dia oke juga, suami aja, laki-laki aja dia mau, dia tidak boleh menerima mahar. Yang diberikan itu adalah haram, disebut dengan mahrul baghi. Mahar wanita pelacur nanti kita katakan haram. Wa haitsu tulliqat, dan pada waktu dia dicerai, wa syuttiral mahru, dan mahar dibagi 2, maka dia tidak dapat mut'ah. Ada lagi istilah baru, mut'ah, suatu pemberian yang diberikan oleh suami kepada bekas istrinya atau kepada istri yang dicerainya. Jadi kadang-kadang
mungkin tak ada asbab musababnya, entah macam mana ceritanya. Ini bagus, kalau seandainya boleh kita amalkan. Sebagaimana pada waktu kita melamar secara lembut, dengan perasaan yang reda, dengan pemikiran yang tenang dan sehat. Alangkah bagusnya juga kalau pada waktu kita bercerai. Kalau pada waktu bercerai pun juga dalam keadaan semacam itu. Mungkin kita pernah menonton film, entah itu betul atau tidak, tapi rasanya dari sejumlah sekian itu akan ada. Jadi waktu berpisah pun juga secara ma'ruf, duduk bersama, makan sambil seimbang masalah talak. Jadi kita kira-kira macam mana? Rasanya kalau macam ini keadaannya, barangkali ente juga tidak akan bahagia, saya pun juga semacam itu. Ini kira-kira saya tak tahu ya, saya tak akan buka bab itu. Seeloknya bab talak itu tak payah dibaca. Tapi bagaimanapun kita kena tahu. Jadi kalau menurut pandangan kamu macam mana? Apakah kita terus, kalau begini kehidupan kita, anak kita tidak akan terurus, atau kalaulah kita ditakdirkan akan dapat anak kesian, nanti dengan masa depan mereka akan jadi kabur. Ente tidak akan cinta saya pun juga semacam itu. Anda diwadin wa ana diwadin akhar lakum dinukum waliyadi. Kan senang tak simbang semacam itu? Mudah sekali. Nanti itu kan waktu marah-marah itu terbawa-bawa nafsu. Jadi semacam waktu melamar ada orang, "Hari, saya mau kawin." "Hang mau tak kawin aja dengan?" Tak ada kan orang melamar semacam itu. Tapi kenapa waktu kelahi, waktu bercerai itu seperti itu? Alangkah bagusnya kalau pada waktu bercerai itu dengan kata-kata yang lembut sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Abghadul halaqi ila Allah, abghadul halali ila Allah ta'ala." Sebenarnya saya memang tidak ingin menyentuh bab-bab yang semacam itu, dan tidak ada rencana juga pada waktu saya menikah dengan kamu untuk menceraimu. Tapi ternyata yang kayaknya tuntutan atau dengan waktu atau suasana dan keadaan yang menuntut kita, terpaksa kita harus berpisah. Jadi kira-kira macam mana? Sebab saya akan tinggalkan kamu ke Mesir mungkin dalam jangka waktu tidak kurang daripada 10 tahun. Jadi saya tidak boleh memberikan apa-apa. Kan tak boleh, nafkah zahir bolehlah kita bagikan duit, kirim pas segala macam. Tapi kalau nafkah batin macam mana? Melalui mas yang mana yang boleh membuatkan nafkah batin? Tak boleh. Dari jauh ke jauh tak ada. Jadi saya tidak ingin menyusahkan kamu. Mungkin kalau seandainya kamu merasa lebih bahagia hidup dengan yang lain, jadi kata dia, itu terpulang kepada abang lah. Tapi kalau seandainya saya diminta pun untuk menunggu sampai 10 tahun, 20 tahun, sampai abang mati pun juga tidak ada masalah. Kata dia, reda juga. Tapi barangkali kalau sampai 10 tahun bang, mungkin terlalu lama barangkali saya ditinggalkan. Saya bukan masalah apa, saya takut kalau saya tak sanggup untuk menunggu masa sepanjang itu. Jadi kalau seandainya abang berkenan lah untuk menjatuhkan talak kepada saya sangat berterima kasih sekali. Kata si dia tadi itu, oke lah, ala kulli hal, nanti saya akan istikharah lagi. Saya istikharah dan saya akan mengadakan musyawarah. Kan macam itu kita mau kawin, istikharah ada, musyawarah ada. Jangan tang macam tu. Nanti talikun salasan, apa talikun salasan? Nanti dulu. Jangan buka bab talak kalau boleh. Yang dengan kita berupaya untuk kita berkumpul, bukan untuk kita bercerai-berai. Kembali, kalau boleh, itu pun juga pengalaman yang kita tidak tahu dan kita tidak ingin tahu. Qala, jadi disebabkan karena dia tadi itu tidak mendapat apa-apa, atau disebabkan perpisahan itu disebabkan karena si suami. Mungkin kalau anda tahu tentang riwayat hidup Abdul Halim Mahmud, kan dia tak kawin. Dia tak kawin. Begitu juga kalau pulang dengan laki-laki tadi itu, mungkin bahasa Malaysia mengidap. Satu penyakit yang dia tak mau bagi tahukan kepada istrinya, tapi dia terancam. Anda kena pisah dengan istri. Kalau tak, keselamatan Anda tidak terjaga. Yang paling lama saya bagikan waktu setengah bulan saja Anda boleh bertahan. Anda mau tak mau harus cerai dengan istri. Kata dokter pakar tadi toh, mau cerita yang sebetulnya takut kalau dia tidak boleh menahan, mau dirahasiakan, dia juga merasa tersinggung apa sebab musababnya dia dicerai. Pendek kata, kalau kebetulan sebab musabab terpisah tadi itu daripada suami elok memberikan, bahkan wajib memberikan mut'ah. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruh wa 'alal muqtiri qadaruh. Makna daripada mut'ah,
suatu pemberian. Jadi suatu pemberian hadiyatu ikramin wa taqdir kepada istri yang akan dicerai. Jadi entah itu kita bagikan ke neraka, kita bagikan tanahkah, rumahkah, duitkah, perhiasankah, itu terserah. Nilainya tidak ada. Yang berpatutan kita bagikan kepada dia untuk melegakan hati dan perasaan pada waktu dia dicerai. Seperti dengan Sayyiduna Al-Husain saat ketika mencerai salah seorang daripada istri beliau, di mana pada waktu meninggalnya Baginda Ali, istri beliau yang tercinta dan yang keberapa mengatakan hani'an laka bil khilafah. Kata dia, syabas, Anda akan menjadi khalifah. Syabas, karena Anda terpilih sebagai khalifah. Pada waktu itu dengan Sayyidina Al-Husain, begitu mendengar ucapan Husain wal Hasan, Sayyidina Hasan, begitu mendengar ucapan syabas, karena Anda terpilih sebagai khalifah, kata beliau, anti talib. Ilhaqi bil ahli. Silakan balik ke rumah orang tuamu. Dia menangis. Kenapa saya dicerai? Cintanya luar biasa. Jadi kata si Hasan, kamu mengucapkan tahniah yang semacam itu bukan pada tempatnya. Seolah-olahnya kamu restu dan seronok atas wafatnya orang tuaku. Jadi bukan syabas kepada aku terpilih sebagai khalifah. Maknanya juga syabas atas meninggalnya orang tuaku. Dicerai beliau pada waktu itu. Beliau cerai istri beliau. Dan beliau bagikan mut'ah banyak sekali. Entah berapa ribu dirham. Kalau tidak salah ingatan saya sampai 20 ribu dinar emas. Banyak sekali berapa juta dengan uang ringgit. Jadi pada waktu itu perkataan daripada istri beliau, apa artinya dengan duit yang sebanyak itu, yang kalau pada waktu saya sudah terpisah dengan kekasih yang tercinta. Tak ada nilainya duit. Tidak ada artinya kekayaan. Tidak ada artinya kemewahan hidup. Pada waktu terpisah dengan wanita yang, dengan seorang laki-laki yang paling kucintai. Jadi kata Sayyidina Hasan, seandainya aku pernah merujuk istri yang kucerai, akan kurujuk dia. Tapi beliau tidak pernah merujuk istri yang beliau cerai. Karena mitlaqan. Kalau tidak akan ada habaib di Malaysia. Tidak akan ada habaib di Indonesia. Kalau habaib, Sadat, Sayyid. Tidak akan ada Sayyid. Di Indonesia banyak sekali, ramai sekali Sayyid yang memang betul. Sayyid yang palsu pun juga banyak. Palsu ada, Sayyid yang tidak original ada. Itu macam mana? Ya, pengajaran Indonesia terhadap Sayyid itu luar biasa, berlebihan. Jadi di sana memang banyak di kalangan Saadatul Ulama. Di samping kita juga merasa terutang jasa dengan Sadat yang membawa Islam ke Asia. Yang membawa Islam ke Nusantara siapa? Sadat daripada Hadramaut. Tuh dengan istilah di sana Wali Songo, kebanyakannya daripada Hadramaut. Jadi takrim di sana, masyarakat sana, dengan yang namanya Sayyid, dengan yang namanya Habib. Kalau Habib itu minta kawin saja akan dikawinkan. Itu penghargaan masyarakat di sana. Yang sehingga karena mereka tahu ada orang yang akan melayan seperti itu, dengan yang bukan Sayyid pun, kalau hidungnya agak mancung sedikit, dia berkata Sayyid. Dan dia tahu, kalau dia jadi Sayyid, senang kawin. Minta kawin, orang akan kawinkan. Siapa saja akan dikawinkan. Itu sudah memasyarakat di Indonesia secara keseluruhan. Yang sehingga ada cerita kawin dia dengan seorang wanita, dikawinkan sama orang kampung atau sama di perkampungan. Pada waktu dia kawin di situ, datang Sayyid yang sebenarnya. Kata Sayyid itu palsu, tuh kesayidannya itu palsu, tuh tak benar, tuh itu tak betul. Tapi selidik punya selidik, setelah dia pisah si perempuan tadi itu dengan Sayyid yang palsu, dia yang mengambil bini dengan si wanita itu. Akhirnya jadi masalah. Saya kata siapapun tidak punya leluasa untuk menggagalkan akad nikah seseorang, apalagi dengan si wanita tadi itu dinikahi oleh laki-laki yang kedua pada waktu sedang menjelang masa iddah. Kembali, qala rahimahullahu taala, intuliqat qabla ad-dukhuli wal fardi, seperti haitsu lam yatashattar yang lam yatanassab, maksudnya tidak mendapat separuh mahar. Imma di alla yajiba syai'un, atau disebabkan karena tidak ada mahar sama sekali. Kal mufawwidah, diartikan mufawwidah wanita gadis, wanita dara yang berkata kepada orang tuanya, bah kawinkan saya tanpa mahar. Itu namanya mufawwidah. Panjang penafsirannya. Wanita dara yang berkata kepada walinya, zawijini bila mahrin, kawinkan aku tanpa mahar. Nah, maknanya tak ada mahar yang akan dibagikan. Itu nanti akan dibagikan mutlak kalau suatu dicerai. Idza tuliqat qabla dukhuli wal fardhi. Sebelum dukhul atau sebelum diberikan mahar.
Au bi ayyajibal kul, atau dengan mas kawinnya kesemuanya seperti talak pada dukhul wajabalahal mut'atu. Apa itu mut'ah? Syai'un yuqaddiruhul qadhi, sesuatu pemberian yang ditakdirkan, yang diperhitungkan oleh qadhi dengan ijtihadnya. Wa yu'tabaru fihi, dan diambil pedoman keadaan dua laki istri. Orang kaya mut'ahnya banyak, sederhana juga sederhana, miskin di bawah daripada itu. Selesai pengantenan. Sudah saya katakan kemarin, sudah atau belum? Kalau sudah, alhamdulillah. Hidupkan salah satu daripada perkara sunnah yang dengan Anda melakukan walimatul urus setelah bercampur. Akhwat kena paham. Terima kasih kalau kita mempertimbangkan kedudukan hukum. Anda boleh atur macam mana caranya. Adat istiadat kita tidak mendukung. Adat istiadat Malaysia tak boleh hang berkumpul, tak boleh kita berkumpul dengan istri kita sebelum kenduri kawin. Kenduri kawin siang, malam baru berkumpul. Istri buat kenduri di rumah dia, suami buat kenduri di rumah dia. Tak boleh berkumpul dulu kecuali setelah tuntas kedua kenduri diadakan. Di Indonesia semacam itu juga. Kadang-kadang pada hari yang berbeda, kadang-kadang pada hari yang bersama. Misalnya perempuan mengadakan kenduri hari apa hari ini? Senin. Suami akan mengadakan kenduri pada hari Jumat. Akan berkumpul pada malam Sabtu. Nikah sejak sebulan yang lalu. Kenduri kawin hari ini. Malam hari itu tak boleh suami itu bermalam di rumah istrinya. Kenapa tak boleh? Istriku halal, mia fil mia. 100% halal. Mau apa lagi? Sudah dinikahkan. Nih suratnya. Nih tanda tangan daripada Encik Arifin. Ada sini. Halal. Kenapa tak boleh berkumpul? Tak boleh. Sebab kamu belum buat kenduri. Hari Jumat kita akan buat kenduri, malam hari baru kita boleh berkumpul. Ini adat istiadat. Hukum macam mana? Sejumlah sekian hadis yang kita temukan, Rasulullah di malam hari dengan Sayyidatuna Safiyah, di siang hari nanti kita bagi tahu, malam hari tadi saya dengan istri, siang hari ini aku akan buat kenduri kawin. Siapa yang ada bagi makanan tolong kumpulkan. Yang bagikan buah anggur, yang bagikan buah delima, yang bagikan buah epa dan lain sebagainya. Daripada orang ramai masing-masing membawa baki atau sisa-sisa makanan, kumpul, buka supra, hampa dan dibagikan kembali dan disantap dan dinikmati atau dimakan oleh semuanya. Itu kenduri Rasulullah dengan Sayyidatuna Safiyah radhiyallahu taala anha. Ulama mengomentari hadis itu, sunnatnya kenduri kawin itu diadakan ba'da duhul. Boleh tak? Atur. Telepon dia, SMS dia. Ini macam mana kita? Hang tahu sunnah? Tahu. Apa yang disunatkan? Kita berkumpul dulu. Tapi abah tak bagi, mak tak bagi, keluarga tak bagi. Nanti dikatakan macam-macam. Sama macam mana orang kampung. Tak, kita pergi langkawi. Atur saja, boleh kan? Atur saja. Jadi kata beli jas kah, beli kain kah, beli tepung kah, beli apa sajalah. Pendek kata kamu kena keluar dengan dia, duduk di hotel-hotel, banyak di Kedah, banyak di sana sini. Duduk 2, 3, 4 jam di sana, bermalam di sana, pagi kenapa tak balik? Takut ada taksi dari malam itu. Apa sajalah alasannya. Buat alasan. Tapi jangan bohongi mereka, jangan. Berbohong jangan. Kenapa tak balik malam tadi itu? Bah, mohon maaf. Sebenarnya kami mau balik awal, tapi agak sibuk sikit malam tadi itu. Tamam itu. Itu tak bohong. Itu tamam. Bila agak sibuk sikit, sibuk kan? Sibuk tak? Itu bukan sibuk sikit, itu sibuk banyak tau. Saya menyarankan saja. Jadi kawan-kawan yang sudah kawin, yang belum semacam tadi itu kena patah balik. Kena kawin lagi. Supaya pada waktu berkumpul dengan istri, sebelum walimatul urus kita adakan. Ini salah satu daripada perkara sunnah yang adat istiadat kita tidak mendukung. Tak boleh kadang-kadang dikatakan berkumpul kecuali setelah kita buat kenduri kawin. Jadi elok-eloklah. Kalau dia tak tahu, kita bagi tahu. Kalau istri tahu, suami tak tahu, bagi tahu kepada suami. Oh, suami kalau diajak macam itu tak diajak pun mau. Faslon, walimatul ursi kenduri kawin itu hukumnya sunat. Dan sunatnya kita menyembelih 1 ekor kambing. Wa yajuzu ma tayassara minat tam. Coba eloknya. Ini kan mudah nih. Ente kita buat setakat buat dengan makaroni saja atau makarona saja boleh. Masya Allah. Kalau kita secara hukum mudah sekali. Yang tadi namanya, jadi kata Tuan Imam, kalau untuk buat kenduri kawin rasanya 12 tangan tak cukup. Itu apa artinya 12 tangan tak cukup?
Hah? 10.000. Kenapa harus 10.000? Kita boleh buat keduru kawin. Restu tidak restu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semuanya dijemput besok hari untuk keduri kawin saya. Saya berikan full dengan ta'miyah, boleh. Ada masalah. Full ta'miyah saya, full ta'miyah nikmat sekali. Wah, itu boleh. Nih, coba mata yasar minat ta'am. Mata yasar, belikan full ta'miyah yang bil-bil. Itu pun tak banyak. Hanya setakat tidak lebih daripada 10 ta'miyah saja, nilainya tak lebih daripada 10 ton. Jadi macam mana? Dia potong-potong yang sebelah tadi itu. Dibelah 4 atau dibelah 8. Satu sandwich ta'miyah boleh dimakan untuk 8 orang. Itu kenduri kawin kita tak ada masalah. Semakin banyak berkatnya. Jangan terlalu dipersulit. Kesempatan kamu untuk mengamalkan sunnah kalau kita kawin di sini. Balik sana zulit. Tang nanti dengan makcik, tang nanti dengan tok wan, tang nanti dengan siapa? Nah, tak boleh. Aku saja yang tak ada duit nih. Tuh pada itu 3 ekor lembu. Anda yang Masya Allah tabarakah ditengok berada di kalangan masyarakat. Masa hanya setakat dengan nyembelih kambing saja? Sulit. Mau tak mau kita kadang-kadang hanyut dan larut dengan adat istiadat. Kecuali kalau kita punya prinsip. Adik saya kawin Ustaz Sufyan. Yang ada yang kenal. Dia pada waktu itu kata dia tak bersanding. Bab sanding jangan buka. Saya tak mau pamer istri saya di hadapan orang ramai. Yang namanya pakaian pengantin tuh kita dah tahu pakaiannya seksi. Kadang-kadang kainnya nipis. Kadang-kadang dengan kameramen itu dengan kameranya menyorot dari jauh. Ternyata yang disorot itu tidak lebih daripada belahan yang di sini saja. Itu coba tiga gak mau tak kita istri kita jadi dipamer seperti itu. Ini bukan kita jual roti canai. Istri bukan roti canai. Masa kita tak ada rasa gairah? Itu yang disebut yang semacam itu disebut dayus. Dayus itu yang meredhakan, yang merelakan, yang merestui anak bidinya dengan pergaulan bebas. Nabi kita mengatakan la yadkhulul jannata dayus. Yang pada waktu desko Gansa ternyata justru dengan kawannya seperti ala Mesir, ala Arab, ala Eropa semacam itu. Kadang-kadang dia meminta, Bang atau Pak Haji, boleh saya dansa dengan nyonya atau boleh saya dansa dengan istri dia, maksudnya dengan Nermin atau dengan siapa, dengan Ella. Oh ya silakan. Foto. Masya Allah, foto dengan istri dia. Itu hancur dan retak rumah tangga kita kalau dengan pergaulan yang seperti itu. Istri kita milik kita. Sebagaimana yang kita katakan tempoh hari. Apa yang kita maksudkan? Yang kita maksudkan tadi dengan walimatul urus. Yaqulu ma tayassara minat ta'am. Jadi kalau ikut budaya kita akan hancur dan larut. Sunnah hukum akan terinjak dan akan terketepikan. Wa man du'iya ilaiha, dan seseorang yang dijemput untuk kenduri kawin, maka kita wajib memperkenankannya kecuali kalau pada waktu kita puasa. Tidak, hatta kalau pada waktu puasa pun, baik kita puasa maupun tidak, tetap kita wajib memperkenankan dengan catatan yang tak diraikan oleh masyarakat kita selama tidak ada perkara mungkar di tempat itu. Pajang, patung. Kadang-kadang kain dilipat-lipat jadi burung. Kadang-kadang kain diatur-atur itu dengan dekorasinya ternyata menjadi harimau. Kadang-kadang dengan patung ikan, kadang-kadang dengan burung, macam-macam. Dan biasa di tempat kita tak wajib kita datang ke tempat kenduri yang seperti itu. Qala faida hadara, kalau kita hadir disunatkan kita makan dan makan tidak wajib. Yang wajib datang ke tempat kenduri, makan tak makan tidak ada masalah. Kalau kita puasa sunat dan dia tidak keberatan, elok kita berbuka. Kalau kita puasa sunat dan dia merasa keberatan kalau kita tak makan, elok kita berbuka. Tapi kalau dia tidak keberatan kita dalam keadaan puasa, elok puasa kita teruskan. Qala walam yashq ala sahibi ta'ima ta'awalimati saumuhu fa itmamu saum afdalu wa in syaqqa. Ya akhi, saya buatkan 5 macam jenis masakan ala Eropa ada, ala Timur Tengah pun juga ada. Sampai-sampai karena saya tahu ente pernah duduk di Mesir, saya buatkan juga ta'miyah dengan fullnya. Masa dengan ente tak berkenan untuk makan, menikmati makanan yang sudah kami hidangkan. Nah, kalau dia merasa susah hati, Ustaz puasa ya Ustaz puasa. Ustaz kan sudah saya telepon tempoh hari, saya akan karkan kenduri kawin hari ini. Ustaz puasa, saya sudah hidangkan makanan khas spesial untuk Ustaz, kata dia. Nah, kalau dia sangat bersusah hati sekali karena kita puasa, elok kita berbuka pada hari itu. Kalau kita puasa sunat, kalau wajib tak boleh. Tapi kalau dengan dia rele saja,
Mohon maaf ya, alhamdulillah hari ini saya kebetulan puasa. Ahsan, katanya ahsan. Yang paling tidak tak kurang nasi kami. Kalau wataknya semacam itu udahlah, tak payah buka kita. Sebab dia seronok kita puasa. Katanya elok kalau saya waktu berkenduri orang puasa semuanya. Kalau dia yang macam itu tak payah buka. So, kita teruskan saja puasa kita. Jadi itu kan kita biasa. Seperti kita sekarang, kita berteman. Jadi timbang semacam itu tak ada masalah. Azhari, kalau kumpul dengan Azhari, itu perbincangan mereka, ya Allah ya, tanpa kontrol. Tapi kalau tak ada teman, khusyuk. Itu kalau dengan orang kampung, tasbihnya mantap, zikirnya mantap. Nanti kalau sudah terkumpul, hang tanta Allahu Akbar. Asalkan di tempat yang tertutup. Masya Allah dengan mereka. Ya seperti di Mesir lah, seperti masa remaja. Padahal itu sudah berjanggut semuanya, sudah tua-tua semuanya. Tapi kita bercanda kembali dengan kawan kita kemarin itu seperti kita ditampar tempoh hari. Kenapa orang tak tahu? Kenapa orang tak tahu? Orang tengok kita, gosh, Allah, tak tengok sana, tak tengok sini. Yang seperti malaikat tadi itu, ya Allah, nakalnya bukan main. Tapi bila waktu dia terkumpul dengan teman-teman, itu biasa. Jadi waktu saya balik berkumpul dengan Al-Azhariyin, dengan kawan-kawan yang pernah di sini, memang pada waktu itu macam-macam. Ada yang sanggup hampar akbar itu sampai subuh. Sampai subuh. Nah, ala kulli hal, kata kawan-kawan yang agak bagus sedikit jawabannya, ini masalahnya Ustaz kita untuk menjaga subuh supaya kita takut. Menjaga subuh. Kalau tak, tidur pukul 2 malam, itu tak akan boleh bangun. Subuh pukul 8, pukul 9. Jadi demi untuk menjaga waktu subuh, dan selain subuh itu afdal. Akhirnya sepanjang malam main domino. Allah Akbar. 6, kosong. Pernah main kan? Mami itu, main rame. Tapi kadang-kadang menghanyutkan. Saya pernah nomor 2. Main domino. Jadi masa peringatan ulang tahun, karena ulang tahun KMKM. Ada keluarga mahasiswa Kalimantan Mesir, itu kepanjangannya. Ya seperti pameran lah, kadang-kadang ada pertandingan kan. Jadi pertandingan itu ada yang sifatnya boleh dipertandingkan, ada yang sifatnya boleh dipertandingkan dan boleh kita bagikan hadiah sebagai hadiah pertama, kedua, ketiga dan seterusnya kepada pemenang. Kalau sifatnya yang seperti ya mungkin ceramah, mungkin khutbah, mungkin mengarang, mungkin membaca. Sementara yang sifatnya hiburan seperti domino, caturan dan sebagainya itu hadiah tidak ada. Di dalam kitab fikih mungkin sudah kita baca dalam bab musabaqah pada tahun kemarin, dikatakan tak boleh dengan ewab kalau tidak ada mengenanya dengan jihad. Kalau untuk lebih jelas bukan nanti kitab musabaqah. Dan bagi orang yang dijemput wajib datang kalau itu tidak kalau dia tidak berkeuzuran. Waman syaqqa shaumu wali wujubul ijabati, dan wajib kita memperkenankan seruan kawin. Syurut 1. Jemputan tidak hanya khusus kepada orang-orang kaya. Yang dijemput kontraktor-kontraktor, yang dijemput menteri-menteri yang berhormat, orang-orang kaya. Kita kebetulan jadi menteri, tak payah datang. Kita tahu yang dijemput itu orang-orang khas saja. Tetangga dia, keluarga dia, yang miskin-miskin, tak ada satu orang pun yang dijemput, tak boleh atau tak mesti kita datang. Syarat yang wajib, syarat yang perlu kita raikan, atau kita wajib datang ke tempat kenduri kawin dengan beberapa syarat, kita tidak dikhususkan dalam jemputan itu. Kemudian yang kedua, wa ayyad'uhu fil yaumil awal, dan dijemput pada hari pertama. Dia buat kenduri kawin 3 hari berturut-turut. Kalau dijemput pada hari yang pertama, wajib. Hari kedua, sunat. Hari yang ketiga, terserah. Dan dia bubuh nama kita. Jemputan itu secara khas. Jadi di situ tulisannya As-Sayyid Fulan. Yang terhormat atau yang mulia atau yang berhormat Fulan ibn Fulan. Nama kita disebutkan. Kalau ada jemputan ditempelkan, diletakkan di bawah, jadi semua ikhwah dan akhwat dijemput ke tempat kenduri kawin di Hai Sabe. Nama kita tak ada di situ. Itu tak wajib kita datang. Datang boleh, ahlan wa sahlan, sunat, tapi wajib tidak. Kenapa? Sebab tidak dikhususkan. Qala wa ayyatuhu fil yaumil awal fa in aulama salasatan. Kalau dia mengadakan walimah 3 hari. Jadi kita pukul berapa? 5 menit saja lagi. Kita habiskan yang ini. Kalau dia mengadakan walimah 3 hari, pada ahu fil yaumil tsani, terus dia jemput pada hari yang kedua, maka tidak wajib. Atau pada hari yang ketiga, makruh kita datang. Wa alla yuhdirahu,
wa alla yahdurahu, dan jangan sampai dia hadir disebabkan kena ketakutan. Yang jemput ketua polis. Kalau tak datang dia tempeleng. Tanyakan kena datang semuanya. Kalau tak, Masya Allah, tabarakallah. Atau sebaliknya, yang dijemput ketua polis. Saya tahu ketua polis. Staf saya tuh jemput saya karena dia takut dengan saya. Takut kalau nanti waktu dia tak jemput saya akan saya siasat dia. Akhirnya dia jemput saya karena ketakutan saja. Saya tak wajib datang. Kenapa? Sedang dijemput kena takut. Atau dijemput kena malu. Bi khaufin minhu aw tama'an fi jahi. Atau dia jemput kita sebagai orang yang berhormat karena mengharapkan kedudukan kita, wibawa dan pengaruh. Kalau tujuannya karena dia ingin bermegah-megah saja, wah, Masya Allah, jemputannya juga yang berhormat sekian. Datu itu, datu ini juga datang, datu dan datin juga datang. Dengan dia pun Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Merasa bangga sekali dengan Tuhan guru datang, datu datang, datin datang. Kalau kita tahu tujuannya hanya tidak lebih daripada li ajli jahihi, li ajli riya'i wal ujubi, kita tak wajib datang. Di sana tidak ada pentomen. Di sana tidak ada pelakon. Di sana tidak ada orang yang tak layak untuk bersama. Jadi ada tukang apa sebut? Tukang lawak? Pak lawak atau tukang lawak? Nah, itu dengan pelawak. Jadi kalau dengan pelawak, kita tidak cocok dengan pelawak. Kalau ternyata dengan kita akan ditempatkan bersama orang-orang yang fasik misalnya. Jadi kadang-kadang jemputan tuh kalau dengan bahasa Kalimantan, tabuhan tuh campur aduk laki perempuan. Kita kan pakai surban, pakai jubah, tasbih besar, khutbah di masjid agung atau di masjid raya, masjid negeri. Masya Allah, tabarakallah, disuruh duduk dengan artis yang bugil itu. Itu tak meraihkan keilmuan kita, tak meraihkan ulama, tak wajib. Jadi kalau misalnya kita tengok, ya Allah ya rahmat, astagfirullahaladzim. Terus semuanya yang di situ tuh, yang sebelah sana, di sana itu, semuanya artis-artis. Mereka duduk yang bukan istrinya pun ciuman, pergaulan bebas segala macam. Kita tahu begitu keadaannya kalau kita datang ke situ. Tak wajib kita datang. Kenapa? Sebab ada benda mungkar. Kesimpulannya saja, kalau ada perkara mungkar di majelis kenduri, kita tidak wajib datang. Bahkan jadi haram kalau kita tinggal diam. Kecuali kalau kita sanggup berubah. Qala aula yuhdiruhu aula yakuna sama mayyata'adza wa alla yakuna sama, dan di sana tidak ada seseorang yang akan mengganggu kita atau yang tidak layak untuk bersama kita, atau terdapat satu perkara mungkar min zamrin, seruling, khamrin, arak, parshin, hamparan daripada kain sutra, suwari hayawan, gambar-gambar binatang seumpama patung. Nah, itu dia masalah. Alhamdulillah kawan kita ada gambar di sini. Alhamdulillah tak ada. Yang walaupun gambar separuh tubuh itu khilaf. Yang setakat sampai di sini saja khilaf. Tapi kalau dengan gambar yang seisi tubuh dari kepala sampai ke kaki kita sampai ke lutut, itu tidak sedikit ulama yang mengharamkan. Jadi yang semacam itu termasuk daripada surah muhtaramah. Secara kesimpulan dalam bab surah ini boleh baca nanti dalam kitab-kitab yang lebih besar. Ada majmu' bukan majmu', ada minhaj bukan minhaj, dengan Mughnil Muhtarnya, dengan Tuhfahnya, supaya masalah ini tuntas. Yang disebutkan di situ, kalau gambar itu muhtaram, gambar tadi itu dihormati dan dimuliakan, itu termasuk daripada benda mungkar yang mencegah malaikat masuk ke rumah itu, dan juga dengan kita tidak wajib datang. Itu makna suwari hayawanin. Di mana letaknya? Ala sakfin, tuh atas bumbung sakfin, disebut dengan atap. Awijidarin, tembok. Awisadatin, atau dengan bantal. Wisada, hamparan, mansubah yang didirikan. Wasitrin, atau dengan tirai. Ini disebut dengan sitara. Yang ini nih, nyapanya disebut sitrin. Au saubin maktubin alaihi mungkar, atau dengan gambar-gambar binatang, atau dengan ditulis dengan perkara-perkara maksiat. Qala alal ardi wa ghairi dzalik. Fa in kana al-munkaru yazulu bi huduri, kalau perkara mungkar tadi itu akan berakhir dengan kehadiran kita, mereka segan. Kalau pada waktu kita datang, musik diperhentikan, karaokean tidak ada, dansa tidak ada, dangdut tidak ada, berhenti, Anda wajib datang. Kalau benda mungkar akan berakhir dengan kehadiran kita, oke, kita hadir. Au kana tiswaru alal ardi, atau gambar-gambar harta dengan yang berhormat tadi itu terletak di lantai-lantai. Siti ke bawah, gambar fulan ke bawah. Tak ada beda antara ulama dengan yang lain. Sebab kalau kita beralasan dengan ulama, mereka beralasan dengan artis, apa bedanya? Beralasan dengan pasaka, apa bedanya? Kalau gambar tadi itu alal arti, di atas hamparan, di bawah pijakan kita, tibisatin, hamparan, makhiddatin, bantal,
yattaqi'u 'alaiha. Bantal yang kita sendari. Gambar di bantal. Kita sendar semacam itu. Dia jadi hina karena jadi sendaran kita. Oke, itu tidak ada masalah. Au maqtu'atar ra'si, atau dengan gambar itu tidak mempunyai kepala. Atau hiasannya itu dengan berupa bunga-bungaan dan gambar pohon, kayu, masjid, gambar kereta, gambar pesawat, gambar senjata nuklir dengan senjata atom, patriot, itu tidak ada masalah. Fal yahdur. Jadi kesimpulannya apa saja? Tadi sudah disebutkan. Ala saqfi, ala jidari, secara muhtaram gambar mencegah malaikat yang pertama. Jadi taklah perlu dengan kita mendandan dan menghias. Jadi kawan-kawan pada waktu di sana, kadang-kadang yang jadi masalah, saya di Indonesia termasuk orang yang agak tegas dalam masalah gambar, dan saya protes pada kiai-kiai di sana yang mempajangkan dan yang menjual belikan atau yang dengan gambar mereka dijual belikan oleh masyarakat sejumlah sekian. Bahkan kadang-kadang dengan pengasuh pondok, dengan pengasuh pesantren, dia mempajangkan gambarnya, jadi dengan kalender atau juga dengan takwim, tarikh yang dijual belikan itu ada gambar dia seutuhnya dari kepala sampai ke kaki. Itu hampir tak ada khilaf, ulama tidak membolehkan. Jadi yang saya maksudkan, kadang-kadang kita tegang begitu, tapi dalam waktu yang sama, waktu di Patani, waktu di Malaysia juga akhir-akhir tadi, waktu ketemu dengan kawan kita dari Selangor, dia beritahukan akan mengadakan peresmian pondok, yang pada itu dia tangkap gambar saya waktu di dalam, waktu di Patani. Gambarku ada dalam kalender. Ini yang jadi masalah. Kita hangat, garang dengan hukum, tegas dengan hukum di Indonesia. Tapi dalam waktu yang sama kita pun juga terlibat dengan perbuatan semacam itu juga. Kalau dia beritahu, saya tidak akan izinkan. Tapi apa boleh buat, saya tak tahu. Benda itu sudah dicetak dan juga sudah diedarkan. Nah, yang saya maksudkan, kita berusaha sedapat mungkin. Taklah perlu kita yang tampil di majalah itu, yang kalau dengan gambar tersebut akan dipajangkan, akan jadi bahan hiasan kawan-kawan kita yang paling tidak, untuk kita tidak menyebabkan mereka bilik rumahnya terhalang daripada malaikatur rahmah. Kalau tak ada, fal yahdur. Wala yukrahu nasrus sukar wa nahwi fil imlakat. Imlakat itu sama dengan akad. Nasrus sukar, menghamburkan gula-gulaan. Pengantin datang, ambil gula-gulaan, lempar, hambur. Jadi kanak-kanak rebutan. Atau dengan duit, uang sekupang RM1. Jadi kita bagikan. Jadi kanak-kanak pun juga rame merebutkan uang tersebut, tidak mengapa, sekedar hiburan. Tapi bal huwa khilaful aula wa tiqatuhu aidan khilaful aula. Misalnya seperti kita nih, janggut dah panjang-panjang. Terus pada waktu kita masuk ke dewan sini atau ke tempat ini, terus dengan si memples, si keluarga pengantin tadi itu menghambur duit, dia lemparkan. Apa kita juga ikut? Itu namanya iltiqat. Jadi iltiqat itu juga hukumnya khilaful aula. Seeloknya kita tampil, dialah budak-budak kecil. Ini kita yang tua juga ikut menghampir sampai tertumbang, masya Allah, tabarakallah, merebutkan uang yang segupangan tadi itu. Syukurlah kalau duitnya misalnya RM100, itu wajarlah kalau kita rebutan juga. Sampai dengan yang tua-tua semacam kita direbutan. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Akhwat juga ikut. Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Besok muasyaratul azwaj.